Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahidun nuzul ali amma ba'du. Afadhilus Muhammad bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala babu ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Bab apa-apa yang diucapkan apabila ingin pergi ke masjid. Maka di dalam bab ini menjelaskan tentang doa-doa pergi ke masjid, yang mana hal-hal yang berkaitan dengan masjid itu kuwata. Ada beberapa poin-poin yang berkaitan dengan masjid, yang di dalamnya keutamaannya itu kuwata, keistimewaannya kada, termasuk yang akan disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ketika Nabi keluar menuju ke masjid, beliau membaca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, wa fi lisani nura, dan cahaya pada lisanku, waj'al fi sam'i nura, cahaya dalam pendengaranku, waj'al fi basari nura, cahaya dalam pandanganku, waj'al min khalfi nura wa min amami nura, waj'al min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Yang intinya dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam niki Nabi meminta agar diberikan cahaya pada hatinya, lesannya, pendengarannya, telinganya, kanan kirinya, atas bawah dan seterusnya. Ya karena memang kula kalian panjenengan iki nggih butuh cahaya-cahaya nih Gusti Allah. Karena orang-orang yang dikasih cahaya oleh Allah pasti mboten kegelapan. Pasti akan jalannya akan diterangi dengan cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah. Lah apa yang dimaksud dengan cahaya-cahaya di sini? Cahaya-cahaya yang Allah berikan itu bisa jadi cahaya yang Allah berikan nanti di akhirat, yang mungkin nanti semuanya manusia itu kebingungan, dalam keadaan dahsyat, genting. Tidak ada yang bisa menolong dia, urip dewe-dewe benjing lek wonten padang mahsyar kan ngoten. Orang-orang yang dikasih cahaya oleh Allah Taala tenang, aman. Dia mboten kebingungan karena enggak ada cahaya yang Allah berikan kepadanya. Atau mungkin cahaya-cahaya yang Allah berikan ini sebelum di akhirat juga Allah akan berikan di dunia, sehingga pendengarannya, matanya, mulutnya tidak pernah melakukan maksiat atau jarang melakukan maksiat, karena kali Gusti Allah disukani cahaya. Mudah anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyirul masya'in fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar orang-orang yang berjalan di waktu gelap ke masjid, berjalan menuju masjid di waktu yang gelap dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Subhanallah, hanya sebatas berjalan ke masjid mawon niku angsal ketemu keutamaan disukani cahaya. Ini menunjukkan
Allah, Nabi Muhammad ini sayang kepada kula kalian panjenengan, khususnya umatnya Nabi Muhammad. Sehingga amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sepele, yang mudah, fadilahnya besar. Lampah dari sini, jangan jalan dari sini ke masjid depan, niku disukani cahaya kalian Gusti Allah. Normale semakin jauh langkah kita, semakin kata cahayanya. Semakin jauh masjid yang kita tuju, maka semakin banyak pula pahala akan yang Allah berikan kepada kita. Dalam nah niku yang berkaitan dengan berjalan ke masjid, sehingga lek saged doa-doa ini monggo diwaos. Kemudian salah satu perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan masjid napa niku adalah doa-doa yang dibaca ketika masuk masjid, dan saya kira ini mudah, saya kira ini gampang, sinten mawon insyaallah nggih saged. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Sholawat riyin ten Kanjeng Nabi, kemudian membaca Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Lah lek medal keluar dari masjid membaca sholawat sami, kemudian mengatakan Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Lah nopo bedane kalau masuk masjid kok membaca doa Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu, keluar masjid membaca Allahumma iftah li abwaaba fadlika, melebet rahmatmu, medal fadlika, keutamaanmu, karuniamu. Terus ulama pengkhususan kalimat rahmat ketika masuk ya karena memang orang-orang yang masuk ke masjid biasanya dia disibukkan dengan hal-hal yang mengantarkan dia ke surganya Allah, sibukkan dengan perkara-perkara yang hubungannya dengan membaca Al-Quran, pengaosan, zikiran, sholawatan dan lain sebagainya, yang semua itu dalam naungan rahmati Gusti Allah, sehingga lek melebet jaluk rahmati kersane tambah dikuatkan kembali ibadah di dalam masjid. Tapi ketika keluar nyuwun abwaaba fadlika, pintu karuniamu. Kenapa? Orang biasanya kalau keluar masjid niku biasanya dia sibuk dengan urusan-urusan dunia, sibuk dengan dagangnya, dengan usahanya, sehingga donga niki bahasa kasar nyuwun ya Allah jenengan buka-aken pintu rezeki damel kula, bahasa kasar ngoten. Mangkane wonten bedane lek mlebet masjid nyuwun rahmat, medal nyuwun karuniane Gusti Allah. Karena ketika keluar biasanya sibuk kali urusan dunia, bisnis dan lain sebagainya, sehingga kersane tambah lancar rezekine, kersane tambah barokah rezekine, nyuwune abwaaba fadlika. Di dalam surat Jumat ya, Allah Ta'ala berfirman fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Niki wonten kaitannya dengan niku wau, dengan karunia Allah. Kalau sudah selesai bahasa kasare ngoten, lek pun mantun salat Jumat fantashiru, berterbarlah kalian di muka bumi, wabtahu min fadlillah, lalu apa? Carilah karunia Allah, carilah rezeki, carilah penghasilan, pendamelan. Niku lek mantun Jumatan, sehingga sebagian ulama mengatakan lek kepingin bisnisnya barokah niku nggih, niku napa lek saged usahane dimulai dari Jumat mantun Jumatan.
Atau lek saged napa mantun Jumatan niku napa dagang usaha sesuai dengan ayat wa idza qudiyatis shalah mantun Jumatan mantun salat Jumat fantasyiru berterbalah kalian di muka bumi wabtaghu min fadlillah carilah karunia Allah. Terus ulama waktu yang tepat yang barokah ketika usaha niku nggih mantune Jumatan. Sampun. Lah niku yang berkaitan dengan masjid sing nomor kali. Maka di dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid niku nggih niku makmurkan masjid niku wonten kali. Makmurkan masjid hissiyah dan maknawiyah. Anjurannya kita oleh Allah Ta'ala untuk memakmurkan masjid. Napa maksudnya memakmurkan masjid niku? Niku yang pertama memakmurkan masjid yang kaitannya dengan urusan-urusan bangunan. Misalnya dihias masjid napa namine diperindah, dipercantik, difasilitasi. Niku nggih sae. Disukani AC, kipas dan lain sebagainya. Ini termasuk memakmurkan masjid. Ya lek ten ten luar negeri ku sampai ten jawine masjid niku wonten playground. Damel narik anak-anak kecil supaya mereka tertarik dengan masjid. Niku ten jawi masjid disukani playground. Terus yang sepane salat ten masjid yugane main ten playground niku. Nggih perusutan, nggih bandulan kados ngoten niku. Karena mereka ingin membangun karakter anak-anak yang senang ke masjid. Pun dipenging ya memang repot, kadang lari ali ten masjid nggih rame. Ya. Kadang napa namine jerit-jerit sehingga butuh pengawasan orang tua, kan ngoten. Lah, memakmurkan masjid sing nomor kali niku nggih yang hubungannya dengan maknawiyah, yaitu napa dipenuhi masjid itu dengan kebaikan-kebaikan, majelis taklim, maulidan misalnya. Napa malih? Napa damel pembagian zakat dan sedekah kados sing ten masjid-masjid sakniki kan ngoten sakniki lek mantun Jumatan wonten napa namine Jumat berkah, kan ngoten. Dan ini termasuk salah satu mungkin agar menarik orang seneng ke masjid. Disukani mungkin apa lek ten pundi masjid Jawa Tengah niku pundi Jogokarya nah wonten ATM beras kan ngoten nah subhanallah. Lah niki nggih sae sebenarnya. Jumat berkat niku nggih sae, hanya saja mungkin perlu diperbaiki sistemnya. Jumat berkah niku lho Pak. Jumat berkah niku kan kadang luar biasa nggih. Ya, assalamualaikum imami salam nggih. Assalamualaikum langsung rame. Ngelak ngoten nah. Ruwami lari alit-alit rebutan panganan. Sehingga satu gaduh rame, kedua nggarai sing gak metu ki gak napa mboten khusyuk wiritane. Kan dianjurkan wonten Jumatan niku kan wiritan napa Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali niku lho. Iki sik Al-Fatihah sik oleh telu rame waduh gak keduman aku kok iki. Kan ngoten nah. Waduh kok iki keduman gorengane tok iki. Kan ngoten niku kula nate ten salah satu masjid besar. Luar biasa niku jamane kathah. Makanannya itu ditaruh di pos di luar masjid. Nah, kula keliru. Ngalap sandal ten pos niku kula mboten napa ngeh lek mantun niku wonten Jumat berkah. Mari salam. Rebutan ten pos niku. Lari alit nggih sak sing maaf sing tuwek-tuwek niku nggih melok rebutan, tarik-tarikan. Waduh ambek rebutan merek cilik panganan gitu. Subhanallah, aduh sandalku ndi rek, Bang. Mboten ketutupan sandal kula. Sampai sekule niku apa kutah-kutah ndoke sampe ide-ide, Bang. Duh emane lek ngoten ya, Bang. Mantun lho nek sandale ono sego ya. Sandale melok mangan sego sandal kula niku. Luar biasa. Ya mungkin niku saya hanya saja perlu diperbaiki sistemnya. Nah, terus kula nate khutbah di salah satu masjid niku Jumat berkah ini mboten disalap
ten Jawi, dapatkan ten tasik ten tempat masjid, ten tempat takmir niku nggih, mboten didalaken. Kapan dikeluarkan? Ketika imam maos kula imut pas Anas nggih. Kajenge mantun wiritan mantun Jumatan niku lho, 777 niku. Pas Anas niku kurang berapa kali niku baru medal berkati dan dikasihkan di depan jamaah-jamaah yang masih ada di dalam masjid. Langsung dibagi ngeten, dicarep ten ngajenge. Kula nggih angsal ngoten. Sae niki. Sae kula. Diadai apa namanya? Tim wala tempat sing bunter niku. Mantune Jumatan kula sanjang. Niki nggih, sae carane lek kados ngeten niki. Mboten rame, mboten rebutan. Nggih, Gus. Soalé napa biasane singen-singen kan selap ten Jawi. Niku tiang-tiang padha rebutan kabeh. Masjid sepi. Selak ngubar Jumat berkah. Terus napa namine sing ten lebet sahaken. Akhirnya sing ten lebet sing wis wiritan temenan iki gale apa-apa. Ngoten sampean. Sae niki saged ditiru niki. Saged ditiru disalap wiritane imam kurang apa mau sebelum doa niku pun disalap ten ngajenge jamaah-jamaah niku sae niku. Luar biasa. Nih. Paham. Nah niku nggih termasuk memakmurkan masjid. Bisa dengan memakmurkan bangunannya diperbagus, diperbaiki, dipercantik, diperindah. Atau diisi masjid niku dengan ibadah-ibadah, dengan kegiatan-kegiatan positif. Lah, di demikian jarang ya kita mendapati masjid-masjid yang benar-benar makmur nggih wonten tapi nggih dereng maksimal. Wonten tapi dereng maksimal. Nggih jamaahe kadang mek sak soft. Masjid wageng nggih paling sak soft. Paling mek 2 soft kadang luar biasa. Masjid kewata, soalnya masjid kan kata, masjid ageng-ageng. Jamaahe mek sak soft. Kula nate ten Jakarta niku salat subuh di salah satu masjid milik orang Wahabi. Kula salut tiang-tiang Wahabi ini walaupun dia itu mereka beda pemahaman, sering nyalah-nyalahkan mriki tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, paham. Nggih. Wajah sampean niku bid'ah, Pak, ngono. Bid'ah. Luar biasa, Bang. Tapi kalau salat lek subuh full. Kalau kan enggak ada bulik ten Jakarta nih. Terus salat masjid ten mriku full, Masya Allah. Lah kula ndamel sarung, ndamel kopiah kados ngeten niki damel takwa. Niku dideloki tok. Iki sapa wong asing. Iki paling katene iki. Iki wong ahli bid'ah paling ngotenaken. Soalnya kan wonten sing sarungan. Celonohan kabeh. Terus ndamel terus ndamel gamis sing napa ya. Kula mlebet sarungan. Nah kula nggih biasa mawon mlebet ngali. Mantun salam nggih ngoten. Mulai kabeh iki wong sapa iki. Lah aku ditoleh apa sih? Aku Jumat, itu salat subuh kok ditoleh. Ndak gak maca maulid aku ndek kene, Bang. Ngoten ya. Paling dikira napa kajenge melakukan bid'ah menurut pendapat mereka nggih. Tapi kalau salute niku pasti full. Sing dugi niku mobil-mobil, sepeda-sepeda full subuh niku. Nah, nggih kalau di kita insyaallah nggih. Nek ten mriki kan tasik dereng ya. Soalnya subuh sibuk nang pasar kabeh. Nih, niku sing berkaitan dengan doa-doa yang perlu dibaca ketika masuk masjid atau ketika berjalan menuju masjid. Maka kemudian hadis berikutnya ini masih bukannya dengan doa-doa niki. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Gampil a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihi al qadim minasyaitonir rajim. Namun sekawan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Gampang. Namun 4 a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Napa fadilai? Napa keutamaane? Nek tirose Kanjeng Nabi membahasakan bahasa setan. Ketika setan mendengar
orang yang masuk masjid membaca doa ini, kata Nabi, hufidha minni sa'iral yaum. Orang ini, orang tadi yang masuk ke masjid membaca doa niki, hufidha minni sa'iral yaum. Dia dijaga dariku satu hari full, satu hari penuh. Dijaga dari saya. Lu eco nih. Nomale sing ngrene apa celak masjid nggih mlebet maca donga tok. Medal maneh lak mboten apa. Kesane angsal keutamaan niki. Ya, supados napa dijagi kalian Allah dari iblis, dari setan. Langkung sekeco. Nah, kemudian yustahabbul iktsaru min dzikrillah ta'ala bitasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa ghairiha minal adzkar. Maka disunahkan ketika di dalam masjid niku membaca tasbih, tahlil dan sebagainya dan zikir-zikir ataupun Al-Qur'an, hadis Nabi dan selainnya, intinya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sampai wonten ancaman ya. Nek misal wonten dan masjid niku mados barang ilang niku wonten ancamane. Wonten dungane. Maksudnya ada orang apa namanya mencari barang hilang di masjid. Niku kata Nabi dongakno niku cek barangnya gak ketemu. Saking mulianya masjid. Dongakno cek gak ketemu, bahasa kasar ngoten. Karena masjid bukan tempat kita untuk mencari barang hilang. Kecuali pengumuman mboten napa. Oh niki siapa yang kehilangan kontak niku kan sanes mencari, niku kan pengumuman. Kalau kita yang mencari itu sampai kata Nabi doakan supaya ndak ketemu barangnya. Bahkan wonten hadis lain lagi napa namanya ya orang-orang yang masuk masjid lalu mengatakan kata-kata yang tidak baik, mengucapkan ucapan yang tidak baik, niku kata rugi tiang niku. Faddallahu faga. Rugi orang niku, celaka orang niku. Masjid bukan tempat untuk apa? Mengucapkan ucapan-ucapan sing boten pantes. Ya, termasuk niki nggih penting niki termasuk bagian daripada adab masuk masjid atau adab ketika di dalam masjid. Nggih ngapunten. Nggih. Sing nah niki sing ngeten ya. Nek saged nggih punten masjid walaupun ten emperane. Walaupun ten apa namanya samping masjid niku lho. Ngeten apa sing damel alat niku. Di tenjawi mawon. Kadang kan nggih ngapunten. Kadang kan wonten yang tiang melebet masjid ngeten ten masjid. Waduh. Ambek rapat takmir wae. Rapat takmir. Ya Allah, niki mboten pantes ditamel ngeten. Tenjawi ne mawon, tenjawi ten parkirane napa ten luar masjid. Iku lebih sae daripada dalam masjid tamel ngeten. Mboten pantes nggih. Nggih. Tapi ta mriki mboten nonton sing ngoten Pak nggih. Mriko sing ngoten nggih. Nah, kemudian sampai Nabi niku intine masjid mboten pantes ditamel hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang misal bahasa katari kotor, hal-hal yang lek bahasa niki al-qadar ya. Nah, niku dalile napa? Ketika ada orang Badui masuk ke masjid dan Nabi tengah-tengah duduk kali sahabate. Wonten Badui mlebet masjid, kemudian Badui niki ngapunten, kencing dalam masjid. Ngoyo Pak tan masjid. Nabi dan sahabatnya. Nek mboten salah Sayyidina Umar lu kurang ajar iki. Masjid dioyo nih. Sayyidina Umar kajenge ngadeg. Kajenge di gebuk paling mbok ditempeleng, mbok ditebas ya. Tapi kata Nabi, nah, biarkan. Nah ini ulama mengambil apa namanya faedah dari hadis ini, dari cerita ini. Ngapa niku? Kan kali Sayyidina Umar kajenge ditegur, kajenge diparani, kajenge disentak, diseneni, mungkin diseret, ya napa. Ini kali Nabi ditahan, sik ojo, biarkan. Lho napa wonten? Intine supaya selesai dulu kencingnya. Soale ngamunten pas tengah-tengah kencing kemudian diseneni sentak, tiange wedi mlayu, waduh lak tambah ten pundi-pundi niku. Uyune niku nggih. Sampai ngoten Nabi itu perhatiannya sampai situ. Biarkan dulu sampai selesai. Kedua, lek terus ulama, kenapa Nabi kok membiarkan? Karena
Kalau orang nggih ngapunten tengah-tengah buang air kecil kemudian ditahan, itu nanti akan menimbulkan penyakit. Makanya terus Nabi biarkan dulu sampai selesai. Apalagi masjid zaman Nabi niku singen tanah pasir sanes tekel kados ngeten iki. Sehingga cara mensucikannya cukup disiram air kan meresap. Lah sak mantune orang Baduy ini kencing baru diingatkan oleh Nabi, paham? Dengan lemah lembut beliau mengatakan inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul walal qadar. Masjid ini tidak pantas digunakan untuk kotoran-kotoran seperti ini, buang air kecil maupun buang air besar. Innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Masjid ini untuk berzikir dan membaca Al-Qur'an. Yang intinya selain kotoran-kotoran tadi nggih sami kita mengatakan ucapan-ucapan yang tidak pantas nggih mboten angsal ten masjid. Nggih lek saged di luar masjid. Lah, kemudian ketika kita masuk masjid, maka apa yang dianjurkan? Wa yambaghi lil jalis fil masjid an yanwiyal i'tikaf. Pun supe niki. Napa niku niat i'tikaf? Napa i'tikaf? I'tikaf niku dalam bahasa artinya al-mukthu, diam sejenak. Menurut syariat i'tikaf niku secara syariat adalah al-lubsu fil masjid min syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin makhsusatin. I'tikaf niku berdiam sejenak di dalam masjid yang dilakukan oleh orang tertentu. Kenapa ke orang tertentu? Karena ada orang-orang yang boten saged mlebet masjid, nonton syarat-syaratnya nanti sinten-sinten orang-orang ini yang bisa masuk masjid. Yang kedua di tempat tertentu, yaitu dalam masjid, di tempat yang memang diwakafkan untuk masjid. Di sini nggih boten saged i'tikaf di pondok niki. Kemudian yang ketiga dengan niat tertentu kedah diniati. Maka i'tikaf niki pahalanya besar. Keutamaannya besar. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antahhira baitiyah, untuk apa? Membersihkan rumahku bagi siapa? Lit-thaifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Untuk orang yang tawaf dan orang yang i'tikaf dalam masjid. Dan orang-orang yang sholat. Bahkan dalam hadis yang lain orang-orang yang i'tikaf sehari semalam, dengan i'tikaf sehari semalam niku keutamaan ini napa? Allah akan jauhkan dia dari neraka 3 parit. I'tikaf sehari semalam dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. Jadi mboten mungkin mlebet neraka. Nah, niku keutamaan i'tikaf. Kalau ten Mekah Madinah niku menelek Ramadan nggih. Ukata niku tiyang sing i'tikaf niku. Sampai ten Madinah niku wonten napa bahasa mriki napa sing juru napa jasa niku lho napa namine? Wonten jasa i'tikaf di masjid. Maksudnya napa? Ada orang-orang kaya sana niku bayar tiang. Sampeyan tak bayar, sampeyan lungguh di khususnya ten Raudhah ten Madinah. Dibayar niku. Sampeyan duduk di sini ya mulai sebelum maghrib, mulai mantun asar sampai saat tarawih. Sampai saya datang. Nanti lek pun mantun maghrib biasane niki sing nyewa dugi ya tiange medal. Sing nyewa niki salat maghrib ten mriku, isyae sak tarawih ten mriku. Sampai ngoten, kepingin dapat keutamaan i'tikaf di Masjid Nabawi khususnya ten Raudhah sampai mbayar tiang. Khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Niku bayaran gede niku. Soalnya napa rencang-rencang kula ten mriku kathah. Sing dikengken ngoten niku. Mantun asar ngentosi ten Raudhah niku.
Mboten medal-medal sampai maghrib mungkin sing napa sing nyawon kudugi medal diterusaken kali sing nyawa niku. Dan bayarannya gede niku. Nah niku lho napa namine usaha orang-orang untuk mendapatkan keutamaan i'tikaf khususnya di bulan Ramadan. Nah kemudian i'tikaf niki wonten hukum-hukum ya, wonten hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf. Yang pertama, i'tikaf itu hukumnya wajib. Nih, kapan wajib? Kalau nazar. Jenengan nazar i'tikaf, aku lek waras, aku tak i'tikaf. Lek Masjid Nurul Mutakin seminggu. Wah. Niku nanti jatuhnya napa hukum i'tikafe wajib. Jenengan boten angsal medal-medal kecuali ten toilet. Kecuali luwe kate tuku panganan, ngoten boten napa. Tapi lek kepengin ketemu bojone anake nggih boten angsal. Mungkin kalau keluar dengan alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan i'tikafnya, maka i'tikafnya batal, boten sah, balik malih dugi awal. Misal ngoten nazar i'tikaf. Nah, kemudian yang kedua hukum i'tikaf adalah sunnah. Ini hukum aslinya sangat-sangat dianjurkan khususnya di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lah yang ketiga makruh i'tikaf. Bagi siapa? Bagi seorang perempuan yang maaf masih muda, yang tidak ada kemungkinan dia itu selamat dari fitnah walaupun diizini kali suaminya. Wis dik sampean tak izini sampean i'tikaf di masjid. Walaupun diizini, tapi perempuan ini masih muda dan khawatir menimbulkan fitnah, maka i'tikaf bagi perempuan ini hukumnya makruh. Walaupun diizini. Lah, sing nomor sekawan hukum i'tikaf adalah haram. Haram niki wonten kali. Haram tapi sah, haram boten sah i'tikafi. Haram sing sah gini ku kebalikan sing ketiga sing makruh, perempuan keluar i'tikaf ke masjid tanpa izin suaminya. Tapi tetap sah, cuman hukumnya haram. Lah sing haram boten sah adalah i'tikafnya seseorang yang dalam keadaan haid atau junub atau nifas, atau orang-orang yang tidak memenuhi syarat dibolehkan i'tikaf di dalam masjid. Niki hukumnya haram dan tidak sah. Makanya i'tikaf niku wonten syarat-syarate kersane sah. Yang pertama napa syarate? Niat. Kedah niat jenengan i'tikaf ten masjid. Kok syarat ten niki wonten tulisan niat iku. Sebagian masjid wonten tulisane nawaitul i'tikaf lillahi taala. Niku pun supe. Saged sak derenge mlebet niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Bahkan i'tikaf kan hukum aslinya sunnah. Sehingga jenengan angsal pahala sunnah. Lah, supaya jenengan niki angsal pahala wajib. Supaya jenengan angsal pahala wajib, maka i'tikaf jenengan nadari. Saya ulangi, i'tikaf niki hukumnya sunnah. Tapi nanti pahalanya yang didapat adalah sunnah. Niki siasat kersane kita dapat pahala wajib. Lah supaya kita dapat pahala wajib, maka i'tikafnya dinadari. Napa maksudnya? Jenengan lek sadurunge mlebet ten masjid jenengan niat, saya niat nazar i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya. Atau di luar atau sudah di dalam. Saya niat nazar i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya. Terus nonton kaitan waktu 1 atau 2 atau seminggu seperti yang tadi. Selama jenengan wonten terlebet. Kalau di dalam 1 jam medal nggih selesai, 2 jam selesai atau 1/2 jam selesai. Sing penting pahalane pahala wajib. Lah sampun niat nazar ngoten baru sakniki niat i'tikaf. Terus niat nazarin baru setelah masuk niat i'tikaf yang dinadari. Ya napa niate? Nawaitul i'tikaf al-mandzur. Ya.
saya niat i'tikaf yang saya nadari tadi. Saya sekarang niat i'tikaf yang tadi saya nadari, Bang. Cak tadi melebet niat nadarian, saya nadar i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya. Pas melebet saya niat i'tikaf yang saya nadari tadi. Maka otomatis pahala yang didapat adalah pahala yang wajib. Oke, terus yang pertama adalah niat. Syarat-syarat i'tikaf yang pertama adalah niat. Yang kedua, tempat i'tikafnya harus di dalam masjid. Nih, kalau di luar masjid, nih, atau di musola misalnya, atau penelitian madrasah dan aula mriki, maka mboten sah i'tikafi. Harus di masjid, dan walaupun masjid itu tidak digunakan Jumatan. Kadang kan demikian, lek tiga Jumat aku masjid, lek gak tiga musola kan ngoten. Pokoknya kalau masjid itu diwakafkan, tempat itu diwakafkan untuk masjid, maka hukumnya hukum masjid. Sehingga kita sah i'tikaf di tempat itu. Yang ketiga, harus nopo? Syarat yang ketiga, berdiam diri sejenak. Selama apa? Selama bacaan subhanallah. Dengan melebet, mandek sedilut, subhanallah, medal mali pun angsal pahala i'tikaf. Enak sing niku wae omahe cedhek mlebu subhanallah metu maneh. Mlebune subhanallah. Ya kok cek nanggunge menisan lungguh sak jam temen niku lak enak nggih ya. Tapi intinya paling sedikitnya niku diam sejenaknya itu selama bacaan apa? Subhanallah. Ada yang mengatakan, misal pintu masuk ini masjid misalnya nggih. Niki pintune tan wingking wonten pintu. Lek jenengan mlebet terus mek lewat tok medal ya napa? Wonten sing sanjang tetep angsal pahala i'tikaf. Mek lewat tok ngeten. Wonten sing sanjang ndak harus berhenti sejenak. Karena ini tidak dihitung berhenti wong iki lewat. Ya, harus berhenti sejenak baru keluar. Lah yang keempat harus dalam keadaan suci dari hadas besar. Junub, haid, nifas nggih boten saged napa i'tikaf di masjid. Yang kelima harus berakal. Terus orang maaf terkena penyakit gila atau pingsan atau mabuk niku mboten sah i'tikafnya di dalam masjid. Lah yang terakhir harus beragama Islam. Wong kafir mlebu masjid niat i'tikaf nggih mboten sah wong kafir. Ya. Cuman bagaimana orang kafir hukumnya masuk masjid? Mboten napa kalau diizini oleh orang muslim yang lainnya. Mboten napa. Misalnya wonten kafir mlebet masjid dan diizini oleh muslim yang lainnya tidak masalah. Selain ten Mekah Madinah nih. Mekah Madinah tidak boleh orang kafir masuk ke dalamnya. Kalau masjid-masjid lain mboten napa. Kecuali diizini mungkin dengan pakaian yang rapi dan juga kan kersane saged menarik mereka supaya tertarik dengan masjid, dengan Islam dan lain sebagainya. Lah niku syarat-syarat i'tikaf yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau misalnya pun niki mau niki. Nah, di dalam masjid pun supe sebutkan niki terakhir niki salat tahiyatul masjid. Nggih, pun supe salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nih. Kalau misalnya pas barengan ambil kula melebet pas salat subuh, imam istakbir salat subuh, kula melebet kok pas barengan kali salat maghrib dan isya nggih pun langsung salat fardu saja. Itu si ulama fikih yang darit pun melebet niku tahiyatul masjid otomatis pun melebet dengan salat fardune. Terus mboten usah salat fardu, mboten usah salat tahiyatul masjid. Kalau imam sudah mulai salat fardu. Kecuali kalau imam sik dereng dugi, maka diusahakan mriki salat tahiyatul masjid.
Kalau tidak sempat misalnya supe kesel wis kadung lungguh lho lali, maka gentosi napa maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali. Ya ini hal-hal yang berkaitan dengan masjid yang mana keutamanya sangat besar sekali, fadilahnya sangat besar. Mulai doa-doa yang dibaca, mulai apa saja yang dilakukan dalam masjid, iktikaf dan sholat. Bahkan wonten malih orang yang membangun masjid, yang membangun masjid fadilahnya juga sangat besar. Kenapa namanya? Allah akan bangunkan istana di surga bagi orang-orang yang membangun masjid, paham? Tapi kadang zaman sakniki kan ya, aku timbangun masjid tapi jok lali jeneng kok apa masjidnya jeneng ono jenengku ya. Wah, misale kula Haris misale, jok lali kayak ono jenenge Haris, Masjid Haris. Cek eling misale. Wah niki mali ikhlase mali kirang ya. Nggih, niku mawon sing saged kula sampaikan, mugi-mugi bermanfaat. Mugi-mugi kula kalian panjenengan diberikan taufik, diberikan hidayah, kersane saged memakmurkan masjid, kersane saged memperbanyak langkah-langkah kita ke masjid sehingga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang memakmurkan dan orang-orang yang berjalan ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'matahu wa alhamdulillah rabbana shrah lana sudurana bima syrahta bi sudra salihin wa yassir lana umurana bima yassarta bi rasalihin wa hdi qulubana bima hadaita bi qulubas salihin min ibadik wa saddid alsinatana bima saddadta bil asnatas salihin min ibadik bi haqqi sayyidina Muhammad sallam. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara min batana barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa ahlina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik qabiliha muslimina biha wa tamma alaina rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mabrar ya aziz ya ghafar rabbul alamin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.